Tapi ada pelajaran yang akhirnya saya pahami. Kenapa saya? Karena dari siapapun kita itu bisa belajar. Jadi setelah saya belajar selama 1 tahun kepada orang-orang properti itu yang bangkrut tadi, saya jadi tahu salahnya mereka. Itu. Jadi tahu salahnya mereka. Kenapa? Karena apa? Karena pola bangkrutnya sama. Pola bangkrutnya itu sama persis gitu. Sehingga akhirnya saya mulai akhirnya nasihat itu saya abaikan terus terang. Kenapa? Karena saya waktu itu memang posisinya luar biasa, utangnya banyak banget, dan saya pikir untuk lepas dari utang itu saya butuh duitnya, duit besar, dan duit besar itu salah satunya inspirasinya ya tentu dari properti. Kalau dari usaha biasa itu dulu susah banget, itu luar biasa susah. Maka akhirnya saya belajar properti pada waktu itu mulai saya 2013 nggak ada mentor, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa itu ya. Bener-bener nggak ngerti caranya gitu, nggak ngerti caranya dan nggak punya duit. Saya ke Mahardika dulu, Mahardika baru mulai dibangun gitu ya. Ke Mahardika ini kalau beli rumah berapa di sini, DP-nya itu 30 juta, saya masih ingat itu, DP-nya 30 juta, tipe ini nanti kreditnya sekian. Saya nggak punya duit gitu. Untuk beli satu rumah saja nggak punya duit. Akhirnya saya putuskan bikin perumahan itu, karena nggak bisa, karena kalau bikin perumahan itu bisa nggak pakai duit, kalau bikin rumah nggak bisa, harus pakai duit. Itu makanya nanti mungkin akan jadi sharing ke depannya gimana caranya. Kenapa saya agak lama berhenti di properti? Yang pertama terus terang saja prosesnya terlalu panjang waktu itu untuk developer, karena saya developer dan kontraktor gitu. Jadi bukan agen, saya developer. Menjualnya berarti menjual perumahan saya sendiri. Saya jualnya rumah nggak kapling waktu itu, jadi harus membangun dulu. Waktu itu cita-cita saya jual 1 unit itu kira-kira sebulan bisa jual 1, harapannya begitu. Alhamdulillah dalam 1 bulan, sekitar dalam 25 hari itu saya bisa jual itu 23 unit itu. Alhamdulillah itu dalam waktu itu jauh lebih, walaupun di dalam pengalaman pertama saya di properti, pengalaman kedua ada pelajaran-pelajaran yang mungkin nanti perlu saya sharing juga dengan teman-teman semua supaya tidak mengalami masalah seperti yang saya alami. Contohnya misalkan terutama tadi kenapa Pak Slamet bertanya kenapa KPR, karena Pak Slamet sudah bertanya kepada saya dulu itu gimana kalau kredit sendiri, ya terus terang saja ngasih orang utang itu gampang, nagihnya luar biasa susah. Itu luar biasa. Saya kredit macetnya orang yang beli di rumah saya itu lebih dari 1 miliar macet Pak, masih ada sampai sekarang nggak bisa ditagih gitu. Itu salah satunya kuncinya saya bawa itu masih di mobil itu kunci rumahnya itu. Jadi memang seperti itu. Makanya tadi saya dulu sampai bilang ke Pak Slamet kalau itu bank syariah akadnya clear ya, akal clear murabahah itu nggak ada masalah sebenarnya. Properti luar biasa potensinya, luar biasa besarnya, apalagi sekarang terus terang saja ya, kita di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, properti rata-rata dijualnya sekarang lagi turun semua, lagi turun, tapi daya beli ya memang lagi turun juga. Satu sisi memang kelebihan karena kalau ini lagi turun, tapi repotnya jualnya susah itu. Nah, tetapi alhamdulillah kalau dengan tadi saya nggak tahu apakah nanti tolong dikoreksi dari yang tadi dipresentasikan dari Indomakmur itu tadi kan ada dari Indomakmur dijelaskan yang pertama tadi visi tentang tanah ya tadi ya, tentang tanah itu kita harus punya properti, kita harus punya tanah. Yang kedua tadi berbicara agen. Apakah betul pemahaman saya berarti ini visi dari dari kita kalau di Indomakmur ini hanya sebagai agen, atau memang Indomakmur itu punya program supaya kita semua ini yang datang nanti lama-lama punya tanah gitu. Misalkan kalau tadi konsepnya yang dipakai Pak Slamet karena belajar di Sentolo itu kita ada investasi lah istilahnya untuk beli tanah.
Dilakukan nggak ini sama Indomakmur itu? Artinya mungkin, contoh teknisnya, ini teknis ya. Misalkan, oke, kita semua masing-masing bikin nomor rekening kita sendiri, ya, ada buku tabungannya, ada ATM-nya, PIN-nya bikin sendiri-sendiri, hanya komitmen sendiri-sendiri sih, simpen di ATM-nya sendiri. Ini ide saja ya. Tapi disimpan oleh Indomakmur. ATM-nya kan nggak bisa dipakai sama Indomakmur kan. Terus bukunya nggak bisa dipakai karena harus pakai KTP dan tanda tangan. Tapi kita transfer sendiri nih tiap bulan 100.000, 200.000 berapa. Begitu nanti Indomakmur punya listing, ini ada tanah, siapa mau beli? Saya udah ada itu di Indomakmur itu ATM-nya misalkan. Ini kan teknis ya, supaya lama-lama memang kita itu punya tanah gitu tadi. Kalau memang programnya memang tadi, kalau yang pertama, karena yang saya tangkap program pertamanya adalah supaya punya tanah ini kan, ini karena memang kalau memang seperti itu bagus banget. Dan tentu kalaupun kita nggak bisa jualan, minimal lama-lama kalau nabung sedikit-sedikit, lama-lama kita bisa punya tanah juga itu yang pertama yang nanti mungkin perlu di pertemuan selanjutnya. Hal-hal teknis seperti ini mungkin perlu diperjelas gitu ya. Tapi yang jelas, yang namanya bermain di properti itu sesalah-salahnya beli properti itu masih benar, itu hukumnya gitu. Misalkan kita beli kemahalan gitu, itu di dalam properti itu nggak ada istilah kemahalan gitu, nggak ada istilah kemahalan. Sesalah-salahnya masih benar. Karena apa? Karena properti dan emas itu adalah dua komoditas di mana mereka itu tidak terkena inflasi gitu. Jadi dua komoditi itu aman. Itu terutama adalah properti yang paling aman, yang tentunya kenaikannya juga jauh lebih baik daripada emas. Cuman memang tidak lebih liquid daripada emas. Kelebihan kekurangannya di situ. Jadi alhamdulillah saya berharap kalau memang Indomakmur ini punya visi bagus seperti itu. Cuman tadi mungkin karena ada dua tema besar, terus tambah ada listing dan lain-lain, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung itu tadi. Saya agak bingung terus terang itu, karena mungkin agak loncat-loncat penjelasannya itu ya. Intinya adalah di dalam properti ini potensi luar biasa. Di dalam properti ini tadi untuk strategi marketing dan lain sebagainya itu sebenarnya itu hal teknis yang mudah untuk dilakukan. Saya waktu itu nggak online, malah itu 1 bulan jual 23 itu nggak online. Saya itu nggak online. Itu ada strategi sederhana yang bisa kita sharing bareng-bareng gitu ya, untuk dipraktekkan. Itu insya Allah nanti mungkin di pertemuan berikut ini itu ya. Doa kita bersama, semoga pertemuan kita di siang hari ini, pagi sampai siang hari ini, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita hadir di sini silaturahim, semoga kita juga mendapatkan pahala silaturahim. Yang ini ada niat baik adalah dengan berdirinya Indomakmur Properti ini adalah memfasilitasi kebutuhan ataupun keperluan umat untuk mendapatkan properti, ataupun tadi mungkin menjual dan beli ya, jual dan beli properti, memberikan fasilitas kepada masyarakat. Siang hari ini kita berdoa singkat saja ya, berdoanya singkat saja karena doa nanti yang terbaik adalah Fatihah itu. Jadi kita berdoa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mencurahkan kepada kita semuanya rahmat dan ridho, sehingga diberikan kelancaran, kemudahan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizkina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.